Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Pembahasan kita kali ini terkait Dokter Tifa ya. Kali ini Dokter Tifa yang berkomentar tentang politik selalu, bukan berkomentar tentang kesehatan pasiennya atau masukan-masukan buat rakyat Indonesia ya, tapi berkomentar tentang politik selalu. Bahkan Opung ada ngomong, karena kurang pasien dia menjadi pengikut Refli Harun ya, menjadi satu kelompok. Wah, sayang sekali kalau Refli Harun masih masuk akal karena ahli tata negara ya, hukum ya. Ini tahap dokter, sayang sekali sih. Wah, gimana videonya ya? Kita lihat videonya langsung. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Kalian tahu manusia yang satu ini? Inilah manusia yang mengatakan bahwasanya Anies Baswedan dinanti-nantikan oleh dunia internasional. Nah, Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas. Dunia internasional mana, bos? Sampai sekarang jujur aja gue bilang ya kan, apa memang betul ini sedang sibuk ngurusi dunia internasional? Pikirku begitu. Nggak kedengaran beritanya. Yang jadinya ini ikut gabung pasukan perdamaian, pikirku kan begitu. Nggak taunya nongol dia di acara pelantikan. Di pelantikan Prabowo nongol dia. Maknanya tapi di dunia internasional main-mainnya ini sekarang. Pikirku begitu kan begitu. Kukiralah kemarin itu biar tahu kalian duduk si Anies Baswedan di situ, itu undangan dari PBB. Udah sempat berpikir seperti itu aku biar tahu kalian. Gara-gara manusia ini, ya tahu enggak kalian? Ini namanya Dokter Tifa. Betulan dokter, tapi inilah dokter yang lebih banyak waktunya mengurusi masalah pilpres dan pilkada daripada ngurusi pasiennya. Serius. Orang biasanya dokter itu kan, ya misalnya ngurusi pasien, setelah itu observasi, melakukan eksperimen, melakukan diskusi sesama teman-teman seprofesi. Pikirku begitu. Dia memang rajin kali mengikuti forum-forum diskusi, tapi bukan diskusi kedokteran. Yang diikutinya Refli Harun, Roy Suryo. Ya, setelah itu saya Didu. Aku jadi berpikir, apa kayak gini ya sama sekali? Memang kualitasnya dokter yang satu ini, pikirku begitu. Alah, Dokter Tifa, Dokter Tifa. Berarti ini jujur aja aku bilang ya kan, kawan ini dokter, inilah ciri-ciri dokter yang nggak pernah kerja di rumah sakit umum. Inilah juga dokter yang ciri-cirinya yang pasiennya nggak terlalu banyak. Dan inilah ciri-cirinya satu-satunya dokter yang waktu kuliah jurusannya Fisipol. Bukan kedokteran. Aku sanksi nih, ijazahnya ijazah Fisipol ini, bukan kedokteran. Lebih banyak lah aku tengok komentarnya masalah politik daripada masalah kesehatan. Nah, bagus-bagus lawak. Kalau Refli Harun contohnya sama si Faisal Assegaf, katakanlah dulu, walaupun mereka menamakan diri mereka ahli tata negara, masih ada nyambungnya ke politik. Tapi kawan ini agak rajin kali, pikirku begitu. Aduh, Mbak Tifa, yaitu pasienmu itu diurus itu. Kenapa? Kekurangan pasien. Oh, karena kau kurang pasien, maka kurang pemasukanmu. Makanya kau cari pemasukan di media sosial. Iya, tahu. Dan tahu enggak kalian ya? Baru-baru ini biar tahu kalian, berpidato lah dia. Berpidato memuji-muji bagaimana Bapak Prabowo terpilih menjadi presiden ke-8. Kita dengar dulu pidatonya. Hari ini tanggal 20 Oktober 2024, Indonesia memiliki presiden baru, presiden ke-8 Bapak Prabowo Subianto.
Selanjutnya saya sebut sebagai Presiden Prabowo. Sosok seorang pemimpin yang sesungguhnya ditunggu sejak 10 tahun yang lalu. Dan kini akhirnya Allah SWT menjadikan Presiden Prabowo sebagai pemimpin bangsa Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Mewarnai berbagai drama, strategi, dan keputusan-keputusan politik yang tidak banyak dipahami, dan karenanya menghasilkan kekecewaan karena ketidakmengertian dan berbagai pengorbanan, termasuk pertaruhan harga diri yang dilakukan untuk memuluskan jalan menuju jabatan presiden, termasuk harus tunduk selama 5 tahun berdamai dengan pemimpin zalim untuk menuju kursi presidensi. Akhirnya cita-cita Presiden Prabowo terwujud. Para pendukung Presiden Prabowo 5 tahun ini merasa dipecundangi, dihianati, dibuat sakit hati dengan keputusan Presiden Prabowo masuk kabinet, menjadi menterinya, pembantunya seorang penguasa zalim, pembohong, penipu, dan pengutang terbanyak sepanjang sejarah Republik ini, termasuk menggandeng seorang yang sama sekali tidak kapabel, anak dari si penguasa zalim, pembohong, dan penipu. Dalam 8 bulan ini, saya mencoba memahami langkah Presiden Prabowo. Mengapa harus memilih Gibran sebagai wakil presiden? Namun setelah hari ini 20 Oktober 2024 tiba, tanpa halangan, saya akhirnya memahami bahwa Presiden Prabowo tidak punya pilihan lain selain menggandeng Gibran menjadi wakil presiden. Untuk memastikan dukungan penuh si penguasa zalim mengucurkan dan menggelontorkan dana kampanye dan backup pihak-pihak termasuk lembaga-lembaga terkait dengan pemilihan presiden apabila Presiden Prabowo menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Presiden terdahulu menjadikan anak dari presiden terdahulu sebagai wakil presiden. Ternyata Tuhan Allah SWT memiliki rencananya sendiri. Wa makaru wa makarallah berlaku dalam sebulan ini ketika mencuat akun Fufu Fafa yang selama 10 tahun ini dengan sadis, kejam, keji melontarkan berbagai caci maki, hinaan, risakan, bahkan fitnahan kepada Presiden Prabowo. Begitu keji pemilik akun Fufu Fafa ini bahkan menyamakan Presiden Prabowo dengan binatang landak yang menggelinding, menyamakan Presiden Prabowo dengan binatang yang menggemari makanan kroto, makanan binatang. Bahkan kekejian dan caci maki tidak cukup ditujukan kepada Presiden Prabowo saja, tetapi akun Fufu Fafa ini juga tidak henti melontarkan caci maki, hinaan, dan fitnahan kepada putra tercinta Presiden Prabowo, Mas Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo, seorang anak berbakti yang sangat sayang kepada ayahandanya, kepada ibundanya, yang dibesarkan sejak kecil dengan penuh penderitaan dan nestapa, tanpa kehadiran ayah yang dia sayangi dan ibu yang dia kasihi. Dia melanglang buana mencari pendidikan terbaik, memperjuangkan karir dan kehidupan terbaik. Mas Didit tidak pernah menggantungkan dirinya kepada orang tuanya, tidak pernah merepotkan ayahnya, tidak pernah menggunakan nama besar keluarganya untuk keuntungan dirinya sendiri. Mas Didit yang kini dengan karyanya yang menembus dunia internasional
tumbuh menjadi seorang dewasa yang membanggakan orang tua, keluarga besar dan bangsa ini. Namun akun Fufu Fafa dengan kejinya melontarkan segala fitnahan yang biadab dan brutal kepada seseorang yang bahkan tidak punya salah apapun kepada dirinya. Kejadian akun Fufu Fafa ini menjadi ujian pertama bagi Presiden Prabowo. Iya, tepuk tangan dulu untuk manusia sampah yang satu ini. Inilah salah satu orang, ya, kalau ku bilang salah pergaulan. Selain Najwa Shihab, Mahfud MD, ini dokter juga salah pergaulan. Dokter, kau dalam rangka apa kau bikin pidato begitu? Tahu kalian, ya, ini pidato kapan? Inilah pidato di mana acara diadakan Refli Harun dan kawan-kawannya ketika Bapak Prabowo melakukan pelantikan. Bapak Prabowo melakukan pelantikan, mereka bikin acara sendiri. Inilah manusia-manusia jahanam ini, biar tahu kalian. Inilah manusia sampah. Ku bilang manusia sampah karena apa? Setiap statementnya itu adalah jahanam semuanya. Setiap statement mereka itu, pernyataan-pernyataan mereka itu adalah fitnah. Fitnah itu bagiku adalah sampah. Sampah itu gak berguna. Ya, selain dibuang, dicampakkan, dibakar kalau bisa. Ya, jadi tahu ndak kalian? Ya, kalau ku analisa, ini manusia ini satu-satu berpidato seolah-olah memuji Prabowo. Orang ini panik karena apa? Takut diculik. Istilahnya, ya kan, istilahnya, ya. Jadi ketakutan orang ini semua. Makanya ku bilang, ya, dengarkan apa yang yang kukatakan beberapa waktu yang lalu di setiap kontenku. Ingat nanti, mereka tidak akan pernah menyentuh Bapak Prabowo setelah dilantik. Yang mereka sentuh hanya Gibran Rakabuming Raka. Kenyataan sekarang bagaimana mereka menyentil Gibran Rakabuming Raka, ya. Kita akan bahas dulu poin per poin dari apa namanya, dari yang disampaikan oleh sampah negara ini. Yang pertama katanya Bapak Prabowo terpaksa, ya, memilih Gibran karena apa? Karena Bapak Prabowo seolah-olah kata dia, ya, mengharapkan kucuran dana dari penguasa zalim. Kau kira Bapak Jenderal kami itu miskin? Nggak, level jenderal kami itu sama Faisal Assegaf, sama si apa namanya Refli Harun, Rosuryo, gabung kalian semua bisa dibeli kalian, biar tahu kalian. Enak kali muncul kau itu bilang demi kucuran dana dari lembaga-lembaga. Bapak kau, bapak lembaga-lembaga, tapi kalah apa? Kau bagus-bagus kau ngomong tiba, kau nggak punya dasar. Kalau ketakutan bilang. Kalau ketakutan itu ya kau datang pergi mereka ke tempat Bapak Prabowo minta maaf. Nggak kayak gitu kau. Ngapain kau cari muka? Mau jadi apa? Mau jadi Menteri Kesehatan? Cari mukamu terlambat. Ya, itu dia yang pertama, ya. Dikatakan apa? Bapak Prabowo katanya mengharapkan kucuran dana. Kalah apa? Ya, baru yang kedua dikatakan Bapak Prabowo, ya, merasa sakit hati. Para pendukungnya 5 tahun ini merasa sakit hati karena Bapak Prabowo dipecundangi. Dipecundangi, maka matanya ini pecundangi. Sekarang begini, Bapak Prabowo itu dirangkul, bukan dipecundangi, lapet. Sudah? Jadi Bapak Prabowo itu dirangkul oleh Bapak Jokowi untuk bersama-sama, ya, dalam rangka membangun bangsa ini. Tidak lagi diperlukan permusuhan, perdebatan, ya, tapi yang diperlukan adalah sinergitas. Itu dia. Jadi Bapak Prabowo itu seperti yang kau bilang itu menghambakan diri. Rendah kali Prabowo kau bikin. Kurang ajar.
menghambakan diri kepada pemimpin yang zolim. Kau ngerti nggak mana pemimpin zolim sama mana pemimpin yang apa namanya, yang membangun bangsa, ya? Kalau Bapak Jokowi, dari mana kau bilang zolim? Zolim Bapak Jokowi karena kau nggak pernah diangkat jadi menteri. Jadi menurutmu itu dia zolim. Bapak Jokowi zolim menurut Refli Harun yang 2 kali diberhentikan jadi komisaris. Zolim Bapak Jokowi bagi Sunarko yang kemarin sempat mau dipenjara gara-gara masalah pemilikan senjata ilegal. Zolim Bapak Jokowi karena Said Didu juga dipecat waktu pemerintahan Joko Widodo. Ya memang manusia-manusia itu harus dizolimi. Karena apa? Karena Bapak Presiden kita tahu mereka itu manusia sampah, tak berkualitas. Coba sekarang kayak si Refli Harun itu, kemarin Jokowi dikomentari, sekarang Mayor Teddy dikomentari. Pantang nggak ada mau bikin konten kawan itu, bikin malu aja kau. Bilang aja kau mau bikin konten, biar laku kontenmu itu di Refli Harun official. Lapek goreng. Ya, baru setelah itu apa? Ya, setelah itu poin berikutnya. Kawan ini seolah-olah mengingatkan bahwasanya Gibran lewat akun Fufu Fafa, ya, menjelek-jelekan Mas Didit yang merupakan anak kandung dari Bapak Prabowo. Jadi artinya apa? Ini manusia sampah ingin membenturkan antara Gibran dan juga Mas Didit. Kau ngerti nggak? Mas Didit sama Mas Gibran itu berkawan karena apa? Karena Prabowo presiden, Gibran wakil presiden. Nah, Mas Didit anaknya presiden. Mau gua adu domba orang itu mana bisa. Kerjaan kalian kan begitu, ya. Kalau nggak bisa didekati, adu domba. Selanjutnya apa? Ya, dikatakan bahwasanya 10 tahun ini pemerintah ini dipegang oleh penguasa zolim. Ya, sekarang aku perhatikan ada lebih dari 5 kali kau katakan penguasa zolim. Ya, sementara selama ini, ya, semenjak pilpres ini, ku tengok muncul kalian yang zolim. Betul. Ya, coba bayangkan kalian, ya. Ada beredar foto-foto dan juga video yang mengatakan apa? Tangkap gantung Adili, tangkap gantung Adili. Mana realisasinya? Mana coba kau mana? Kelompokmu itu yang bilang gantung tangkap Adili, gantung tangkap Adili kan? Kalau muncung itu nomor 1. Orang kayak gini itulah dia, koarnya besar kali gitu. Mana kenyataannya nggak ada. Semua aku bilang sama kalian, jangan pernah percaya lagi sama mulut-mulut busuk kayak gini. Karena apa? Karena apapun yang dikatakan mereka, satu pun nggak ada realisasinya. Ini ku beri contoh beberapa, ya. Yang pertama, ya, mereka katanya bisa membuktikan akun Fuwafa sebelum pelantikan. Mana? Roy Suryo, kau kutunggu-tunggu dari kemarin mana? Muncung kau itu aja memang lebar kali, bau napas kau. Bodoh. Sampai sekarang pun nggak bisa kau buktikan. Baru yang kedua, ya, kalian katakan kita pastikan bahwasanya Gibran tidak akan dilantik. Kita desa MPR. Itu kata si muncul si Refli Harun. Sampai sekarang mana? Peserta yang hadir di forum itu, ya, merdeka, Allahu Akbar. Suka kali orang ini memperalat istilah-istilah agama gitu. Nggak boleh harusnya kan, dia kan. Coba apa mana Refli Harun? Mana kau buktikan katanya kau mau desa MPR? Mana? Paling kalau misalnya disosor kau pertanyaan itu, ya karena DPR MPR juga sudah bagian dari mereka. Paling itu jawabanmu, bagudung. Ya kan? Itu dia. Apa lagi? Katanya 14 Oktober mereka akan bikin demo besar-besaran. Mana?
Mana yang sama Presiden BEM itu si Satria itu namanya? Universitas Brawijaya, ganti kalian Presiden BEM kalian itu. Ngomong aja besar. Semua mahasiswa dari luar daerah, semua sudah datang ke Jakarta, sudah nginap di universitas-universitas untuk melakukan demo besar-besaran. Tahu kau, tanggal 14 Oktober itu kutunggu-tunggu, mana lah demonya, dipikirku begitu. Iya, itu makanya gue bilang, omong aja yang besar orang ini. Setelah itu apa? Ya, kita tanggal 21 kita akan dobrak, kita akan bikin gerakan besar-besaran. People power, kata si Amin Rais, people power. Kok bisa hidup orang-orang kayak gini ya? Aku pun heran kok bisa gitu hidup orang-orang kayak gini. Jujur aja aku bilang. Terus apa lagi? Dikasihlah rentang waktu lagi. Kita biarkan dulu Presiden Prabowo, kata si Amin Rais. Nanti 3 bulan kita minta dia untuk memecat siapa si Gibran. Amin, jujur aja ku bilang sama kau ya. Urus aja dulu kesehatanmu. Baru kau urus kesehatan bangsa ini. Nggak cocok kau mengurusi kesehatan bangsa ini. Sementara otakmu pun juga perlu disehatkan. Apalagi si Amin Rais datang dia kemarin itu ke pelantikan, pikirku siapa lah yang ngirim ini ke sini, pikirku begitu kan. Wah, aku lupa kalau dia pernah jadi ketua MPR. Ya karena memang lihat kualitasnya itu rada gak percaya juga aku. Tapi cemana mau dibilang, tahun 99 kan aku udah hidup. Memang masih ingat aku itu ketua MPR si Amin Rais. Iya kan? Tapi bersama dengan rekan-rekan yang lainnya, mereka melakukan satu kecelaan lah di bangsa ini. Apa itu? Kudeta kali. Kudeta. Diacak-acaknya pemerintahan si Amin Rais. Siapa namanya si Gus Dur? Ya, itu dia. Jadi udahlah ya Dokter Tifa. Ya aku bilang sama kau, nggak perlu kau cari muka sama Bapak Prabowo, terlambat. Itu yang pertama, percuma. Itu yang kedua, kelihatan goblok. Itu yang ketiga, sia-sia. Itu yang keempat, buang-buang waktu. Itu yang kelima, buang-buang tenaga. Itu yang keenam, buang-buang kuota. Itu yang ketujuh, banyak lagi biar tahu kau. Oke, jadi video gimana menurut kalian? Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat